Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, kami dapat menjumpai Anda dalam dialog khusus MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi yang kami siarkan secara langsung dari Kabupaten Kerinci. Dan lebih spesial lagi, kami sedang berada di dermaga objek wisata Danau Kerinci yang menjadi kebanggaan Bumi Sakti Alam Kerinci. Tidak kalah spesial dengan narasumber yang hadir pada hari ini untuk membahas pelaksanaan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci, yakni orang nomor 1 di Kabupaten Kerinci. Langsung saja kita sapa, yakni ada penjabat Bupati Kerinci Bapak Asraf SPT MSI. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore semuanya, seluruh masyarakat Jambi. Dari Telun Berasap, Kabupaten Kerinci, sampai dengan Tanjung Jabung Timur, ombak yang berdecing. Asik. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baiklah. Ini kita ditemani angin sepoi-sepoi, tapi lumayan kenceng ya Pak ternyata ya. Di dermaga Danau Kerinci ini lumayan kenceng anginnya dan ombaknya juga. Nanti kita bahas tentang pelaksanaan dan kita bahas tentang Danau Kerinci juga Pak Bupati ya. Iya. Selanjutnya kita juga akan menyapa Asisten 2 Setda Kerinci Bapak Haji Admir SEMM. Selamat sore Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ini sepertinya pertemuan pertama Sintia dengan Pak Admir Pak. Iya. Pak Bupati. Iya. Baiklah, ini menarik karena pada hari ini kita akan membahas pelaksanaan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci, yang mana Kabupaten Kerinci ini sudah lama sekali sepertinya akhirnya menjadi tuan rumah kembali. Nah, ini kan sebuah kerinduan oleh masyarakat Kabupaten Kerinci untuk menjadi tuan rumah seperti mungkin 10 tahun lebih kali ya Pak ya? Lebih 13, sepertinya. Sudah 13 tahun. 13 tahun Pak. Wah, 13 tahun tidak menjadi tuan rumah dan tahun ini kembali menjadi tuan rumah. Langsung saja kita tanya ke Pak Penjabat Bupati Kerinci, Pak Asraf. Bagaimana nih Pak? Dari mulai persiapan hingga akhirnya nanti malam insya Allah pembukaan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Kerinci setelah ditunjuk oleh pemerintah Provinsi Jambi, dalam hal ini dari LPTQ Provinsi Jambi, untuk Kabupaten Kerinci menjadi tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Jambi yang ke-53. Dan pelaksanaannya juga agak dipercepat sedikit. Ya, tapi alhamdulillah semua persiapan kita sudah rampung dan malam tadi sudah dimulai kegiatan. Kita sudah mulai dengan kegiatan malam ta'aruf, yaitu pelantikan Dewan Hakim yang dipusatkan di kampus IAIN Kerinci. Nah, ini langsung dikukuhkan oleh Bapak Wakil Gubernur Jambi, Bapak Dr. Andus Haji Abdullah Sani MPDI. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pagi tadi, kita sudah melihat sama-sama dan menyaksikan ada kegiatan pawai ta'aruf dan mobil hias. Nah, yang dilaksanakan oleh seluruh peserta kapilah dari Kabupaten Kerinci, dari Kabupaten se-Provinsi Jambi. Ya, yang kita pusatkan di dekat lokasi utama ini, yaitu di Sanggaran Agung, yang memakai jalan nasional. Makanya kita melibatkan dari Polres, kemudian dari Kodim 0417 Kerinci, dan juga dari Pol PP dan Dinas Perhubungan. Dan alhamdulillah pelaksanaannya sangat meriah, ya, sangat disambut antusias oleh masyarakat Kabupaten Kerinci tentang pelaksanaan pawai dan mobil hias ini. Jadi ini ditandai dengan membludaknya masyarakat Kabupaten Kerinci untuk menyaksikan kegiatan ini. Dan masyarakat Kabupaten Kerinci tidak mempermasalahkan dialihkannya arus lalu lintas untuk sementara waktu. Jadi mulai dari pagi sampai dengan jam 12 tadi arus lalu lintas dialihkan. Nah, tapi masyarakat merasa senang karena bisa menyaksikan kegiatan MTQ secara langsung di Kabupaten Kerinci. Saat ini kita berada di dermaga, gitu, ya. Dermaga Danau Kerinci ini adalah lokasi utama pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Jambi yang ke-53. Ya, itu. Ya, kalau tadi Bapak bilang disambut antusias, iya percaya karena Sintia juga menyaksikan. Jadi tadi pagi ada pawai ta'aruf, mobil hias, itu masyarakat anak-anak sampai yang dewasa sore itu hadir kumpul ya Pak ya, begitu meriah. Terima kasih Pak Bupati. Kita ke Pak Asisten Pak. Kalau tadi disampaikan bahwa memang sudah 13 tahun tidak menjadi tuan rumah, kali ini menjadi tuan rumah, kita yakin sekali bahwa masyarakat begitu merindukan, ini pasti dampaknya banyak Pak. Terutama juga untuk geliat ekonomi nantinya, lalu juga untuk pariwisata dan sebagainya. Bagaimana Pak memandang pelaksanaan MTQ ke-53 di Kabupaten Kerinci kali ini Pak? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Kami pemerintah Kabupaten Kerinci itu menyambut dengan antusias terhadap pelaksanaan MTQ yang ke-53 ini yang ditempatkan di Kerinci. Kami sudah sangat merindukan karena sudah 13 tahun. 2011 dulu kita melaksanakan juga di lokasi yang sama di Dermaga Danau Kerinci. Maka 2024 inilah disanakan kembali. Kami pemerintah bersama masyarakat sangat berbahagia sekali ini dapat terlaksana di Kabupaten Kerinci. Kemudian kami sampai sini kemarin kami menerima 2 hari kami menerima kapilah dari 11 kabupaten kota Provinsi Jambi. Di situ kami menyampaikan dalam penyambutan kami menyampaikan di sela-sela kapilah dalam ikut lomba ada baiknya berwisata di daerah Kerinci karena kami Kerinci punya banyak objek wisata alam, wisata kuliner, wisata budaya itu banyak. Jadi kami menyampaikan setiap kapilah yang datang kemarin di sela-sela waktu lomba luangkanlah waktu untuk berjalan-jalan menikmati alam Kerinci yang begitu indah ini. Jadi itu kami sampaikan. Kemudian terhadap para pedagang itu kami sampaikan mereka sudah 3 hari sudah menunggu di sini antri ingin di mana lokasi kami ditempatkan itu begitu itu menggeliatkan ekonomi Kerinci dari sektor wisata di sektor usaha kecil dan menengah itu. Jadi itu kami mengharapkan dengan lomba ini artinya kegiatan religi tapi juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten. Nah, memang surganya wisata kalau di Kerinci, semua orang juga tahu ya. Baiklah, nih Pak Bupati, jadi tadi disampaikan oleh Pak Asisten bahwa memang kita juga terus selain memang ini syiar Islam gitu ya, kegiatan keagamaan, tapi juga ini juga sebagai promosi wisata, kita juga menggeliatkan ekonomi di sini. Ini bagaimana Bapak memandang potensi ini Pak pada pelaksanaan MTQ kali ini? Ya, jadi kita tidak sekarang ini kita berada di lokasi dermaga, di lokasi utama. Nah, di lokasi utama ini saja sudah membludak para masyarakat kita yang ingin melaksanakan penjualan, ya, kegiatan UMKM, kemudian pameran dan sebagainya. Nah, itulah yang kita harapkan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi gitu, ya, terjadi transaksi jual beli di lokasi MTQ ini. Nah, lokasi ini memang kalau tiba saatnya seperti kegiatan sekarang ini nampak agak sempit gitu. Ya, karena memang masyarakat begitu membludak baik yang datang dari Kabupaten Kerinci maupun yang datang dari desa-desa untuk berjualan di sini. Nah, inilah yang kita harapkan kegiatan seperti ini sebenarnya bukan hanya di event MTQ tingkat Provinsi Jambi, tetapi juga kita harapkan ada event-event lain yang bisa kita tempatkan, kita bawa ke Kabupaten Kerinci untuk meneruskan kegiatan-kegiatan agar pelaksanaan untuk pertemuan ekonomi bisa berjalan dengan baik. Ya. Nah, berbicara tentang MTQ ini Pak, karena nanti malam walaupun sudah berlangsung ya, ada pelantikan dan hakim semalam, lalu ada pawai taruh mobil hias. Nah, nanti malam ini kan salah satu puncaknya nih Pak ya, untuk pembukaan di mana mungkin hampir semua kepala daerah di 11 kabupaten kota ini hadir. Pak Gubernur juga katanya yang membuka. Nah, seperti apa nih Pak persiapan pembukaan nanti malam? Ya. Jadi sampai dengan saat ini kita merasa sudah mempersiapkan secara maksimal. Ya. Namun demikian tentu masih ada hal-hal, pasti ada saja yang kurang. Ya. Namun dalam 1 minggu terakhir ini hampir setiap hari kita ada di lokasi. Ya, kita melihat antusiasnya masyarakat dalam untuk menghadiri kegiatan ini. Termasuk diantaranya adalah ASN kita. Kita ASN sudah sampai 3-4 kali kita gotong royongkan di sini. Artinya apa? Bukan gotong royongnya, tetapi kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa ASN kita mendukung kegiatan MTQ tingkat Provinsi Jambi ini. Nah, ini yang ingin kita perlihatkan, karena pada saat gotong royong di lokasi di sini, ini kan media sosial, rekan-rekan para wartawan ini kan pada rame-rame ke sini, ke lokasi tempat pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Jambi ini. Nah, mudah-mudahan malam nanti cuaca juga insya Allah kita harapkan sangat mendukung seperti sekarang ini. Dan informasi terakhir, Bapak Gubernur Jambi akan hadir langsung, yang membuka nanti beliau akan hadir di Kerinci sekitar jam 4 atau jam 5 sore ini. Nah, ini di tengah-tengah kesibukan beliau yang sangat luar biasa, beliau bisa menyempatkan diri untuk melaksanakan pembukaan.
Dan ini Pak Wakil Gubernur juga sudah hadir dan malam tadi sudah melakukan pelantikan Dewan Hakim bagi MTQ tingkat Provinsi Jambi ini. Jadi tentu kita berharap agar seluruh para kepala daerah kabupaten kota se-Provinsi Jambi ini bisa hadir langsung, dan kami betul-betul mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti mungkin tempatnya kurang begitu memadai, ya, begitu pas, begitu memuaskan, namun kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi tuan rumah. Ya, yang setidaknya kalau ada hal-hal yang kurang, tolong ditinggalkan di Danau Kerinci. Buang saja ke Danau Kerinci ya. Iya. Siap. Nah, nih Pak Asisten, menarik tadi disampaikan bahwa memang persiapan kita sudah lumayan matang, meskipun mungkin masih ada kurang-kurang sana-sini, tapi insya Allah nanti malam juga tetap akan rampung gitu ya Pak Pejabat Bupati ya. Lalu juga ada ASN bergotong royong, berarti kan ini terlihat sinergisitas dan kolaborasi bersama, bahwa menjadi tuan rumah bukan Pak Bupati saja, bukan Pak Asisten saja, bukan satu bagian saja, tapi semua bagian, semua bidang seperti itu. Bagaimana Bapak memandang ini Pak? Jadi dalam rangka menghadapi MTQ yang ke-53 ini, Pak Bupati juga telah membagikan tugas ke kami. Misalnya beberapa cabang lomba yang berada di desa sekitar Danau Kerinci ini, itu kami dibagi tugas. Misalnya lomba ini ditanggung jawab OPD ini, lomba ini ditanggung jawab oleh yang mulai dari fasilitas sampai ke persiapan perlengkapan hidup betul. Jadi begitu mendukungnya dari seluruh ASN, seluruh kepala dinas, kepala badan mendukung pelaksanaan UN, dan sampai saat ini mereka masih mempersiapkan setiap cabang lomba yang mereka tanggung jawabkan. Nah, itu. Jadi itu yang dimaksud Pak Bupati dengan gotong royong ya, bahkan sampai sarana prasarananya pun ada tanggung jawab OPD masing-masing gitu Pak. Nah, untuk sejauh ini seperti tadi Pak Bupati bilang bahwa ini ada percepatan sebenarnya. Jadi ini mungkin menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana Pak Asisten mandang ini Pak? Memang betul, ya. Kami sebenarnya tidak begitu terkejut dimaju atau dimundur, karena persiapan ini kami sudah ditetapkan sebagai tuan rumah itu sudah lama-lama, cuma tinggal hari-harinya aja yang belum. Tapi untuk itu dengan waktu yang singkat ini juga kami secara bergotong royong tadi yang dikoordinir oleh Pak PJ Bupati, sehingga insya Allah ini bisa terlaksana yang baik. Wah, nanti kita akan juga membuka nanti malam. Karena sebelumnya juga ini ya, sebelumnya juga sudah terlaksana lah yang Pak Taruh dan lain-lain itu alhamdulillah sukses gitu. Karena Cynthia menghadiri langsung gitu Pak Asisten. Nih kalau kita lihat di depan lumayan banyak nih Pak ya, produk-produk yang menjadi potensi Kerinci. Nah ini juga gimana nih, apakah kita sosialisasikan kepada peserta-peserta, bagaimana promosinya gitu Pak Asisten, gimana nih Pak? Memang di Kerinci tadi seperti kami sampaikan, wisata budaya, wisata alam, dan wisata kuliner. Jadi semua UMKM mereka begitu menggeliat dengan dijadikan Kerinci sebagai branding wisatanya Provinsi Jambi, sehingga mereka berusaha membuat produk-produk mereka sebagus mungkin, semenarik mungkin. Karena itu merebut pasar yang begitu banyak, wisatawan yang banyak di Kerinci. Ini juga bukan dari selatan. Dengan adanya ini, apalagi kopi ini, itu menjadi daya tarik bagi kaum milenial yang sukanya dulu tidak hobi kopi. Sekarang dengan gayanya yang ditampilkan yang begitu menarik, sehingganya peminat kopi jadi bertambah. Itu salah tren ngopi. Jadi munculnya sekarang di Kerinci kafe-kafe yang menjual kopi itu bermunculan di Kerinci ini, karena itu dengan dikemas dengan produk kopi yang dengan menarik, dengan cara membuatnya yang menarik, sehingga peminat kaum milenial itu semakin bertambah. Iya, nih Pak, kalau Cynthia ada apa aja nih, kan ada kopi, terus ada brownies Kerinci, ini ada gelamai. Wah, nanti Cynthia cobain ya Pak ya. Nanti tapi setelah dialog. Pak, kalau ini berarti nanti akan ditampilkan di stand kita ya Pak ya? Ada stand-stand UMKM kan ya? Ini kita punya stand baik yang dikelola oleh pemerintah kabupaten kota maupun yang dikelola oleh UMKM sendiri, itu ada bercak. Jadi terutama dari stand kami di Kabupaten Kerinci ada satu stand, itu kami menampilkan produk-produk unggulan Kerinci, produk-produk yang dianggap hal-hal yang menarik, itu kami tampilkan di situ. Itu
kita boleh mencoba mencicipi di sana, baik kopinya, ramainya, ada minum-minum jahenya yang diolah oleh UKM itu. Bisa Sinta cicipi Pak Bupati ya, boleh ya Pak ya? Tidak. Baik Pak Bupati, nah kalau kita berbicara tadi pembukaan, insya Allah sudah lancar gitu ya, sudah insya Allah diikuti gitu Pak Bupati. Ada penampilan tarian massal. Nah biasanya itu yang dinanti-nanti nih, lumayan dinanti-nanti. Gimana nih Pak untuk penampilan tarian massal ini Pak Bupati? Ya. Ini sebenarnya kalau masalah tarian massal ini urusan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Ya. Jadi saya masih mau menyambung yang tadi masalah kopi. Jadi pada saat kemarin kami seluruh Bupati, Wali Kota dan Gubernur diundang oleh Pak Presiden Bapak Joko Widodo ke IKN pada tanggal 13 Agustus. Nah di istana di IKN tersebut ternyata kopi yang disajikan itu adalah kopi kerinci. Nah jadi para saya masih pegang fotonya ya, ternyata itu adalah dari Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci Jambi. Wah bangganya kita selaku warga Kerinci, kopi yang disajikan di Istana Negara di IKN itu ternyata kopi Kerinci dan juga kopi dari Aceh. Nah, bersaing dengan kopi gayo iya, ya? Kopi gayo betul. Baik. Nah, jadi ada kebanggaan tersendiri bagi kita masyarakat Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi. Karena memang kalau dulu orang taunya kopi gayo ya Pak. Sekarang orang udah tahu kopi kerinci. Waduh. Ya, jadi untuk malam tadi kalau untuk tampilan tari massal, ya kemarin juga sudah digeladikan. Ya. Cuman saya melihat ini apakah masih memungkinkan karena menurut pelatihnya waktunya tidak bisa dikurangi gitu. Jadi saya bilang kalau ini yang agak lumayan panjang sekitar lebih kurang 30-20 menit. Wah ini kalau di awal acara tidak memungkinkan Pak Asisten. Ya, apakah nanti setelah acara inti setelah dibuka oleh Pak Gubernur baru ditampilkan. Nah kalau sudah masuk acara hiburan, ya saya rasa ini tidak ada masalah. Tapi yang penting ditampilkan dulu adat alwinya. Gitu. Karena kita sudah, getarnya Kabupaten Kerinci sekarang ini kan di acara MTQ kita mengundang artis ibu kota, gitu, yaitu Haddad Alwi. Nah, jadi ini mudah-mudahan pada malam hari ini bisa tampil dengan maksimal, ya, untuk baik untuk tari massal maupun untuk penyanyi yang datang dari ibu kota yaitu Haddad Alwi. Ya. Nah, kan kalau dalam MTQ ini kan lumayan panjang Pak, hampir satu pekan lebih gitu. Sarana dan prasarana juga wajib mendukung biar setiap cabang lomba berjalan lancar, lalu juga para tamu-tamu nyaman seperti itu. Untuk sarana dan prasarana seperti apa Pak? Ya, jadi semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan, ya ini mulai dari yang terkecil, termasuk keperluan sehari-hari. Karena bagi kafilah yang datang dari kabupaten kota ini, ada yang nginapnya di rumah-rumah penduduk, tapi rumah-rumah penduduk ini terdekat di sekitar sini, di Kecamatan Danau Kerinci dan Kecamatan Singa Laut, termasuk Kecamatan Tajo. Ini adalah kecamatan yang satu jalur, ya, satu jalur jalan nasional antara Kecamatan Danau Kerinci sampai dengan Singa Laut. Jadi tidak ada yang jauh-jauh, sampai menyeberang ke Danau Kerinci sebelah, tidak. Gitu. Nah, oleh karena itu tentu ini juga akan menambah ya income bagi masyarakat setempat. Apalagi bagi masyarakat ini juga di samping untuk ekonominya meningkat juga menambah keluarga. Nah, jadi itulah sebenarnya kita tempatkan di rumah-rumah warga. Nah, jadi ada yang tinggal di hotel, ada yang menggunakan fasilitas menginap di keluarga. Kalau untuk kegiatan-kegiatan manfaat bagi masyarakat juga sangat jauh, sangat besar sekali manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, walaupun baru mulai kemarin dengan hari ini, ya kemarin baru penyambutan. Nah, jadi masukan-masukan, kemudian sarana-sarana seperti termasuk air bersih, kemudian aliran listrik ini sudah kita pertemukan antara pihak PDAM, PLN, nah termasuk penyediaan untuk kendaraan, ya dengan pihak pom bensin. Ya. Ini juga kita sudah bersurat agar keperluan untuk kafilah
lebih agak diutamakan gitu. Nah, jadi bukan dispesialkan tapi dengan menyisihkan keperluan masyarakat tidak, tapi untuk diberikan sedikit prioritas ya, agar pelaksanaan MTQ kita ini bisa berjalan dengan lancar. Ya. Begitulah tuan rumah ya Pak ya. Oh iya. Begitulah Iya. Nah, Pak Asisten tadi kalau sudah disampaikan bahwa kita ada menempatkan di hotel gitu ya Pak ya, ada yang di rumah-rumah warga, tapi sudah kita pastikan juga bahwa sarana dan prasarana yang akan tetap membandai gitu. Nah, untuk koordinasi setiap pemondokan, lalu di setiap cabang lomba itu seperti apa? Itulah kami juga untuk cabang lomba sudah dibagi tugas dan sekali juga untuk mengkoordinir pemondokan dari Wanu. Jadi ada beberapa OPD itu bertanggung jawab terhadap kapilah 11 kabupaten kota. Mereka itu kami beri tanggung jawab. Mana yang di hotel, koordinasikan dengan hotel. Baik. Kepala OPD selalu berkoordinasi apakah hotel itu sudah lengkap, fasilitas sarana sudah lengkap, jauh-jauh hari kami sudah sampai. Jadi tidak dilepas kepada hotel ataupun tidak. Gitu ya, Pak? Kami terus berkoordinasi, kepala OPD itu berkoordinasi yang termasuk dengan di rumah-rumah warga. Di rumah warga itu kami mulai dari camatnya, Pak kepala desanya itu selalu berkoordinasi dengan kepala OPD melihat apa kekurangan. Mungkin ada yang WC-nya yang belum siap, kami bantu membuatnya. Lampu-lampunya atau airnya yang belum mengalir dengan baik, kami panggil PDAM untuk membuatkan. Itu salah satu. Nah, juga di sini di dermaga ini kami tadi seperti kata Pak PJ tadi, kami sudah berkoordinasi dengan PDAM, itu sudah untuk air jangan sampai air bersih, jangan sampai macet. Kemudian dengan PLN juga sudah kami koordinasikan supaya jangan sampai lampu ini mati di dermaga. Kemudian termasuk untuk sinyal internet. Itu kami sudah berkoordinasi dengan Telkom, dengan Icon itu sudah kami koordinasikan supaya menjamin jangan sampai sinyal di waktu saat selama MTQ ini macet, sinyalnya berkurang. Jadi itu sudah kami koordinasikan jauh-jauh hari. Jadi baik di arena utama maupun di tempat-tempat cabang lomba dan pemondokan itu semuanya sudah kita pastikan aman seperti itu Pak ya. Baik, nah kita ke Pak Bupati. Pak, kalau berbicara tentang sarana prasarana, kita tidak terlepas dari namanya pengamanan seperti itu Pak ya. Lalu lintas yang kita tahu ini tebak-tebakan Cynthia membeludak karena lumayan padat ya Pak. Kerinci ini lumayan padat, desanya banyak gitu. Masyarakatnya juga mungkin antusias karena sudah 13 tahun tidak menjadi tuan rumah. Ini gimana nih Pak terkait pengamanan? Silakan Pak. Alhamdulillah, jadi untuk pengamanan koordinasi antara pihak Polres Kerinci ya, dengan Kodim 0417 Kerinci termasuk dengan Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci ini. Nah, ini berkat koordinasi yang sudah sangat bagus dari masing-masing instansi dalam melaksanakan yang ada di kegiatan lomba di MTQ. Makanya hari ini, tadi pagi saya sudah sampaikan dengan Dinas Perhubungan dan Pol PP, tolong pagi ini dikosongkan semua. Ya, semua kendaraan harus dikosongkan dari arena. Nah, kemudian kendaraan-kendaraan masyarakat kita yang berjualan untuk parkirnya lebih jauh dari lokasi utama ini. Karena apa? Karena memang jalan masuk ke sini hanya satu jalur, ya, yang terdekat. Nah, yang boleh masuk nanti hanya mobil-mobil tertentu. Ya, jadi karena termasuk mobil patwal nanti menunggu di luar. Nah, jadi setelah nanti masuk, kemudian keluarnya nanti patwalnya sudah menunggu di luar. Nah, ini mudah-mudahan dengan sistem seperti ini kita berharap bisa lancar gitu. Ya, karena bagaimanapun juga suksesnya acara tentu dengan harapan mudah-mudahan tidak sampai jauh, terutama
peserta atau kafilah untuk jalan kaki ke lokasi lomba ini. Ya. Lalu untuk tadi saja kan ada seperti pengalihan lalu lintas gitu Pak ya. Untuk malam ini apakah masih ada Pak pengalihan lalu lintas? Jadi untuk di sini kan bukan jalan nasional, tapi ini merupakan jalan provinsi dan ini juga agak jarang dilalui. Jadi tidak ada pengalihan ya, karena di sini merupakan tujuan orang masyarakat di sekitar sini. Ya karena masih ada jalan alternatif yaitu dari Pulau Sangkar masuk ke Bukit Kerman terus ke Pidung. Nah, itu keluarnya. Jadi mudah-mudahan ini sudah bisa berjalan. Ini yang kita harapkan. Jadi apa yang kita harapkan malam nanti mudah-mudahan bisa terwujud. Ya. Nah, kita ke Pak Asisten. Pak, kabarnya nanti juga akan ada pembukaan bazar seperti itu ya. Pembukaan bazar, peresmian bazar. Lalu seperti apa nih Pak bazar yang ada? Sepertinya kalau Cynthia lihat tuh udah lumayan banyak yang berjualan gitu ya. Lapak-lapak dagangannya, juga stand-stand dari setiap kabupaten kota. Itu seperti apa Pak? Oh ya. Kami kan jauh-jauh hari sudah menginformasikan kepada kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi untuk ikut dalam bazar. Kami undang untuk ikut bazar dan pameran. Jadi mereka di sini setiap stand kabupaten kota itu menampilkan produk-produk unggulan mereka. Jadi situ di samping juga ada sebagian dalam bentuk jual beli, ada juga yang bentuk promosi saja, hanya promosi. Jadi di sinilah kita akan masyarakat akan tahu, akan tertarik, akan membeli produk-produk unggulan yang ada di stand bazar ini. Sehingga mereka yang ditampilkan nanti bukan kita mengharapkan saat ini saja. Jadi secara kontinu mereka akan berkembang di masa yang datang. Jadi itu kita menyiapkan wadah ya Pak ya. Untuk mereka bisa berpromosi dan juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga ya Pak ya. Baiklah, Pak Bupati, nah kalau kita berbicara tentang pelaksanaan MTQ, menjadi tuan rumah menurut Cynthia pribadi yang orang awam ini Pak, lumayan berat karena kita harus memikirkan pelaksanaannya seperti apa, terus memikirkan untuk menyiapkan kafilah-kafilah kita gitu. Ini bagaimana ini Pak, tantangannya Pak menjadi tuan rumah? Ya, jadi orang kan selalu menyampaikan ingin menjadi tuan rumah yang baik dan sukses prestasi. Nah, jadi memang kalimat ini mudah diucapkan, tapi memang sangat berat tantangan, gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu kita berbagi tugas, ya, setiap OPD, ya, kita berikan tugas masing-masing, mulai dari tanggung jawab mengurus kedatangan kafilah, kemudian selama berada di sini ini terpantau oleh masing-masing OPD, gitu, ya, karena ada penanggung jawabnya, gitu. Apa permasalahannya? Nah ini mudah-mudahan bisa selesai semua dengan penanggung LO-nya, gitu, ya, OPD-nya masing-masing. Termasuk tempat lomba, gitu. Ya, tempat lomba juga menjadi tanggung jawab OPD lain yang sudah kita tunjuk. Nah, ini makanya selama pelaksanaan MTQ ini ASN kita bolehkan untuk absen di sini. Nah, jadi selama pelaksanaan MTQ boleh absen di kantor camat Danau Kerinci dan boleh di kantor camat Senja Laut. Nah, bukan hanya di Bukit Tengah, gitu. Jadi selama pelaksanaan MTQ Provinsi Jambi. Jadi oleh karena itu tentu harapan kita setidaknya tidak ada permasalahan yang sampai merusak citra masyarakat Kabupaten Kerinci. Ya. Jadi kita sudah sangat berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi tuan rumah yang setidak-tidaknya jangan menjadi pembicaraan yang negatif bagi masyarakat Provinsi Jambi. Kalau masalah prestasi, memang kita menargetkan setidak-tidaknya insya Allah kita bisa masuk 5 besar. Kalau juara umum ya terlalu, ya belum lah ya. Nah, mungkin ya belum sampai situ lah. Jadi mudah-mudahan kita masuk 5 besar saja sudah alhamdulillah. Namun yang terpenting adalah ini bisa berjalan dengan baik, ya. Kemudian MTQ ini, apalagi pelaksanaan MTQ ini berada di arena yang sangat dekat dengan pelaksanaan pilkada. Nah, makanya saya sampaikan dengan Forkopimda, dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, Pak Kajari, kemudian dengan Ketua DPRD, dengan Ketua Pengadilan. Kita untuk, karena di Kerinci ada 4 calon.
Betul. Ya, nah, ada 4 calon, kita buat saja baliho. Gitu. Ya, jadi keempat kandidat ini kita minta filenya, kemudian balihonya kita cetak. Ini dicetak sendiri, gitu. Ya, kita cetak sendiri atas masukan dari rekan-rekan dari Forkopimda setelah pertemuan dengan Bapak Gubernur Jambi kemarin. Nah, jadi makanya setiap simpang-simpang itu kan ada baliho calon bupati, ya, keempat-empatnya. Kalian menyukseskan untuk pilkada ya, Pak ya? Jadi maksud kita jangan ada nampak nanti ada baliho yang besar, ada yang kecil. Jadi kita samakan gitu, jadi Pak ya? kita samakan supaya bentuknya lebih nyaman, lebih indah. Gitu. Iya, Pak. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi garis-garis merah untuk Kabupaten Kerinci. Siap, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, nih semakin kencang anginnya, kita jeda dulu lah ya Pak ya. Sepertinya sudah semakin ini nih. Kita jeda sebentar. Pemirsa, tolong bersama kami akan kembali usai jeda pada berikut ini. Nusantara Jaya. Nusantara Jaya. Ya, pemirsa, masih bersama kami dalam dialog khusus. Mungkin memang sudah semakin masuk angin nanti kalau kita lama-lama Pak. Jadi sebenarnya kita harus sudahi dialog pada sore hari ini. Mungkin nanti akan ada obrolan-obrolan lainnya. Tapi sebelum kita akhiri, Cynthia minta pernyataan penutup atau closing statement. Pak Asisten terlebih dulu, silakan Pak. Terima kasih, baik. Pertama kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci. Mari kita ramaikan, kita meriahkan acara MTQ ini di Kabupaten Kerinci. Kemudian marilah kita menjadi tuan rumah yang baik. Kita sambut tamu-tamu kita yang dari kabupaten kota, provinsi ini. Semoga menjadi berkesan dan menjadi kenangan bagi tamu-tamu kita kembali ke tempat mereka masing. Dan kita meriahkan MTQ ini yang berpusat di Dermaga Danau Kerinci. Semoga kita Kerinci ini menjadi sukses pelaksana dan sukses prestasi. Amin, amin. Terima kasih Pak Asisten atas waktunya sore hari ini. Semoga berjalan lancar sampai akhir nanti Pak ya. Selanjutnya Pak Penjabat Bupati, silakan Pak pernyataan penutupnya. Ya. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih terutama kepada seluruh rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Kerinci, baik Pak Kapolres, Pak Kejari, Pak Dandim, ya, Ketua DPRD, kemudian Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, ya, atas kerjasama yang sangat luar biasa sehingga kekompakan yang kita tampakkan kemudian didukung oleh seluruh OPD. Mudah-mudahan pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Jambi ini bisa berjalan dengan sukses, aman dan lancar. Kemudian tentu kita juga menyampaikan pesan bahwa untuk semua kandidat kita perlakukan secara sama. Kita tidak membedakan antara kandidat satu dengan yang lainnya. Semuanya adalah kita rangkul karena kita menginginkan
betul-betul pilkada yang aman, nyaman, dan sukses di Kabupaten Kerinci. Jadi mari kita seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci untuk berbondong-bondong mensupport dengan datang ke lokasi MTQ, kemudian sebelum datang ke sini periksa dulu api, kemudian termasuk kompor yang belum dimatikan, jangan sampai lupa. Karena situasi saat ini bisa saja terjadi. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan pelaksanaan MTQ ini bisa berjalan dengan aman, lancar dan sukses. Kemudian termasuk sore ini pembukaan bazar ya, oleh Ibu Gubernur Jambi ya, yang akan dibuka secara langsung oleh beliau pada sore hari ini. Kami rasa ini mudah-mudahan semua tamu undangan pada malam hari ini bisa menikmati pembukaan MTQ tingkat Provinsi Jambi yang ke-53 tahun 2024. Ya. Iya, terima kasih sekali lagi Pak Pejabat Bupati yang di sela-sela waktu sibuknya, yang harusnya beliau juga nanti akan melihat pembukaan bazar seperti itu. Terima kasih sudah berkenan hadir Pak. Pak Asisten juga terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah dialog MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci tahun 2024 pada sore hari ini dari Dermaga Objek Wisata Danau Kerinci. Seperti yang disampaikan oleh para narasumber, mari bersama-sama kita sukseskan perhelatan akbar Musabakoh Tilawatul Quran ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Ke Sungai Batang hari naik sampan di kayu hingga ke tepian Danau Kerinci memang menawan, apalagi nanti malam ada pembukaan. Jadi jangan lupa saksikan pembukaan Musabakoh Tilawatul Quran ke-53 tingkat Provinsi Jambi yang akan disiarkan secara langsung di TVRI Jambi pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.